Dunia terus berubah dengan cepat. Lingkungan bisnis dan industri semakin dinamis. Percepatan perkembangan teknologi, serta perubahan psikososial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang memberikan kita peluang. Peluang untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. Peluang bisnis untuk masa depan. Serta peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan cara yang kreatif dan inovatif. Serta didukung dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan menjunjung nilai-nilai kebenaran yang solutif dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan tubuh yang prima, kita semua mampu melakukannya. Melakukan hal positif di setiap tataran kehidupan bermasyarakat. Kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan semangat multikultur, kita hidup harmonis di tengah perbedaan. berkomitmen pada pengembangan karakter dan jati diri kami. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada. untuk menjadikan individu terus belajar dan belajar. Penuhi kehidupan kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hingga tiba waktunya, kita semua menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini adalah momen penting dalam menentukan masa depan. Dan hanya dengan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, Perjalanan kehidupan akan terukir dengan baik sejak saat ini. Gapai mimpi, raih cita-citamu. Dengan semangat dan keyakinan, Karena masa depan ada di tangan kalian. Sudah dengar ya, kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa malam hari ini. Dan di depan saya sudah ada kawan-kawan dari Ubaya. Ini adalah kampus yang dulu saya tempati sebelum pindah ke Tenggilis, kalau nggak salah yang di Ngagel, betul begitu?
Ya. Yang di Ngagel ya Pak ya? Ada di Ngagel, di Tenggilis juga ada. Di Tenggilis ada. Tapi kalau yang bisnis ini bukan di Ngagel. Fakultas Bisnis dan Ekonomika ada di Tenggilis. Oh, di Tenggilis sekarang. Oh, betul. yang di Ngagel sudah enggak berarti Pak ya? Di Ngagel ada, masih ada untuk Rektorat dan Politeknik. Baik, itu tadi sedikit tentang fakultas. Sekarang saya kenalan dulu. Oke. Baik, di depan saya sudah ada malam hari ini kawan bersama Dr. Dedi Sulistiawan. Dr. Dedi ini adalah dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Betul ya? Betul. Pak Dedi, saya panggil Pak Dedi aja ya? Ya. Sehat Pak Dedi? Sehat sekali. Alhamdulillah, sehat sekali. Dan hadir juga bersama Pak Dedi malam hari ini kawan di Studio Suara Surabaya. Ada Pak Riko Tediono. Pak Riko Tediono adalah co-founder dan CEO Komunal Fintech. Tapi beliau ini juga alumni S2 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak Riko? Puji Tuhan sehat Mas. Puji Tuhan sehat, alhamdulillah. Senang sekali bisa hadir di Studio Suara Surabaya malam hari ini. Dan ini semuanya dari kalau saya tidak salah Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya, betul ya Pak? Ya, Pak betul, ya? betul. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Baik, nah kawan, tema kita malam hari ini bersama kawan-kawan dari Ubaya adalah Digital Economy as an Investment and Business Opportunity. Dare to try, itu adalah pertanyaannya. Pak Dedi, Pak Riko juga kalau kita bicara soal digital economy, ini kan merupakan aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital ya. Dan juga komunikasi elektronis untuk menyediakan barang atau jasa. Dan sekarang kalau dilihat semenjak pandemi ini justru ini terus berevolusi dan ini terus menjadi tren bahkan. Tapi kalau saya ingin tanya Pak, kenapa pelaku bisnis itu perlu meningkatkan atensinya pada digital ekonomi? Ya, baik. Jadi digital ekonomi itu tidak hanya memiliki dampak terhadap perusahaan besar saja. Yeah. Tapi juga pada wirausaha baru, pada perusahaan-perusahaan kecil, pada UKM, termasuk juga para startup. Kenapa? Karena dengan adanya digital ekonomi, kita bisa menggunakan teknologi informasi dan perangkat-perangkat digital ini untuk menyediakan sebuah jasa dan produk yang bisa lebih mudah diakses kepada masyarakat. Artinya, di sini perusahaan tidak membutuhkan banyak middleman. Langsung bisa ke end user maupun bisnis to bisnis. Nah, kalau bicara tentang digital ekonomi ya kita nggak lepas dari peran sebuah, contohnya adalah website misalnya. Website pertama kali dibuat itu fokus pada company profile, fokus pada menyajikan informasi sebuah perusahaan atau showroom perusahaan. Kemudian web berkembang menjadi sebuah tempat yang merupakan yang namanya user generated content. Atau juga malah sekarang jadi medsos, media sosial. Yang dimana apa? Web tidak lagi memiliki peran sebagai tempat untuk membaca, tapi juga orang itu bisa menuliskan sesuatu di sana, termasuk juga berbagi ide-ide mereka kepada masyarakat, baik masyarakat digital maupun masyarakat ini ya secara langsung. Nah, sekarang ini, apalagi sekarang ini di era yang banyak orang bilang namanya Web3 ya, di mana ada istilah sekarang namanya metaverse. Ya kan? Seru, di mana ini adalah permainan game virtual online di mana seseorang bisa menjadi tokoh di sana dan memiliki kehidupan di dunia metaverse itu. Ibaratnya ada sebuah app namanya Second Life misalnya. Orang menjadi bisa hidup di sana menjadi orang yang dia inginkan tentang kehidupan, bahkan bisa menjadi presiden di dunia metaverse. Bisa membeli kota di dunia metaverse. Nah, apa maksudnya? Maksudnya apa? Para pebisnis di sini perlu mencoba untuk apa? Apa sih peluang yang bisa diambil dari perkembangan dunia digital? Dalam hal ini adalah digital ekonomi. Apa ya kira-kira orang kalau di sana cara belanjanya bagaimana ya? Cara beriklannya bagaimana ya? Cara berbisnisnya bagaimana ya? Kalau mereka mau investasi, ada yang namanya sekarang nih, selain ada investasi kripto yang kita serang lagi, yang tahun lalu lagi hot, sekarang ada lagi nih, investasi tanah metaverse yang sampai ratusan juta harganya. Termasuk juga beriklan di metaverse, bahkan kalau kita lihat banyak perusahaan besar sudah mulai membeli tanah di metaverse contohnya. Ya, membeli tanah digital yang harganya nggak masuk akal bagi kebanyakan orang. Tapi kenyataannya tanah itu nilainya besar. Untuk apa? Untuk dibangun. Supaya apa? Orang lain nanti kalau menggunakan metaverse, mereka bisa menyewakan tanah itu misalnya. Mereka bisa beriklan di sana, bisa nonton konser bareng di sana dan sebagainya. Nah, ini adalah perkembangan digital ekonomi yang benar-benar sangat substansial. Memang ada banyak
jenis digital ekonomi yang lain yang memang bisa langsung masuk ke yang mungkin belum secanggih metaverse, tapi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar terhadap masyarakat. Ya, kita bisa lihat banyak sekali toko online dan ini ya itu adalah contoh aja bagaimana digital ekonomi benar-benar bisa mendisrupsi semua kepentingan bisnis dan sosial di masyarakat. Itu saya kira. Pak, tapi kalau melihat sekarang ini kan apalagi sejak masuk di pandemi itu kan memang aktivitas digital itu memang jadi second life atau mungkin second opinion dan justru bisa sekarang berubah menjadi itu salah satu teknologi utama untuk bisa meraih ekonomi supaya lebih baik, ya. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya ini tidak beralih dunia ekonomi tidak beralih ke digital, apakah itu juga bisa dikatakan sukses di zaman sekarang atau mungkin ya mau nggak mau harus ngikutin sedikit-sedikit atau gimana, Pak? Ya, setiap perkembangan baru pasti ada pro dan kontranya. Ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Disitulah pasar itu berkembang. Pasar itu berkembang karena ada perdebatan antara pihak di pasar. Ya. Kalau semua setuju berinvestasi satu titik, maka satu aset itu akan naik kenceng dan nggak pernah ada turunnya. Dan akhirnya menjadi tidak rasional harganya. Artinya pasti akan berkembang di sana. Ada orang yang setuju kripto, ada yang enggak, ada yang orang setuju dengan aset digital dan tidak. Lah pada dasarnya sebagai representasi nih dari sebuah sekolah bisnis, ya penting untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sejarah membuktikan bahwa teknologi informasi ini benar-benar mendisrupsi kehidupan manusia dan bisnis. Artinya kita perlu nih ya mengikuti. Ada orang bilang di era teknologi informasi itu kita berada di era di mana data itu lebih penting daripada software. Kenapa? Ya karena ini era big data ini. Saya kira nanti Pak Riko juga akan cerita tentang bisnisnya bagaimana menggunakan data untuk bisnisnya itu growth gitu loh. Dimana makanya contoh di Fakultas Bisnis dan Ekonomika kita benar-benar memberikan juga edukasi nih, contoh bagaimana menggunakan big data, bagaimana memanfaatkan data analytics misalnya, di mana itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, ya, yang merupakan satu elemen penting dari perkembangan yang namanya digital ekonomi. Kira-kira begitu, Pak. Itu yang saya garis bawahi tadi, perlu dipelajari. Jadi menarik. Di awal kita sudah dapat penelpon, boleh saya terima dulu ya, Pak? Silakan, Pak. Pak Riko juga nanti boleh bersuara, Pak. Ini harus bersuara, Pak. Siap, Mas. Suara Surabaya, selamat malam bersama Ubaya. Ya, saya Meli. Dengan siapa? Meli. Mbak Meli. Iya. Ya, silakan Mbak Meli. Mau bertanya. Boleh. Menurut Bapak lebih baik saya fokus, kan saya punya keuangan baru lulus S1 ekonomi. Saya punya keuangan masih terbatas. Jadi lebih baik saya fokus ke investasi keuangan atau investasi pendidikan. Investasi ke keuangan atau pendidikan. Keuangan atau pendidikan gitu ya? Iya. Oke, siap. Mbak Meli ditunggu di telepon di radio ya penjelasannya ya. Oke. Siap, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang bergabung, kita terima lagi ya, Pak. Suara Surabaya bersama Ubaya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya dengan siapa ini? Dengan Cindy. Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Oke, jadi terima kasih kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira skill digital apa saja sih yang wajib dimiliki oleh generasi muda? Sorry, bisa diulang Mbak? Bisa diulang Mbak, agak terputus. Oke, skill digital apa saja yang wajib dimiliki oleh generasi muda? Fitur digital ya? Ya, skill digital apa saja? Oke, digital apa saja? Oke, kemudian? Yang kedua adalah apakah seseorang itu lebih baik fokus pada satu bidang atau fokus pada beberapa bidang agar menjadi unggul. Itu saja sih, Pak. Oke, siap. Ditunggu di radio ya, Mas Cindy. Terima kasih. Baik, sudah ada 2 orang kawan yang bertanya. Mudah-mudahan tadi menyimak juga pertanyaannya ya, Pak Didi juga Pak Riko. Baik, dan kawan Anda juga kalau mau bergabung boleh ya. Saya bersama kawan-kawan dari Ubaya. Kebetulan yang kali ini dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Tapi Pak Riko, Pak Didi, kita jeda sebentar ya ke informasi ringkas dulu ya. Anda juga bisa bergabung kawan, kita ke informasi ringkas sebentar.
Mau dapat insight tentang kesehatan dan gaya hidup? Hai kawan, saya Emma Rahmawati bersama Anda di Healthy Lifestyle. Semua orang tentu ingin hidup sehat serta punya badan bugar. Kesehatan itulah faktor penting dalam hidup. Dengan memiliki hidup yang sehat, kita akan terus bergembira jauh dari stres. Tips dan informasi seputar kesehatan dan gaya hidup Anda bisa dengarkan di Healthy Lifestyle setiap hari Senin jam 12 siang hanya di FM 100 Radio Suara Surabaya. Saya bersama teman-teman dari Ubaya sampai kaget. Graduate Ubaya, dan ini sekarang bersama ada Pak Dedi Sulistiawan dan juga Pak Riko Tediono. Pak Dedi ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya, sementara Pak Riko ini adalah co-founder dan juga CEO Komunal Fintech, alumni S2 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Baik, mau nanggapi dulu atau bagaimana nih? Boleh Pak, boleh. Pak Dedi, silakan Pak. Ya, jadi investasi keuangan atau investasi pendidikan. Ya, saya selalu meyakini bahwa investasi yang paling baik adalah investasi untuk diri kita sendiri. Artinya investasi pendidikan adalah salah satu yang terbaik. Ada pepatah nih, investing your time before investing your money. Artinya kita harus menginvestasikan waktu kita untuk mengembangkan diri, baru kita mulai menginvestasikan dana kita untuk ke berbagai instrumen. Nah, kalau bicara investasi itu ada yang namanya investasi real. Contohnya adalah investasi properti, ada investasi keuangan. Contohnya adalah saham, obligasi, ya dan surat-surat berharga yang lain. Tapi sekarang ada lagi nih, ada yang namanya investasi aset digital. Nah, ini. Nah, di Indonesia itu aset digital yang lagi hot itu adalah aset digital sebenarnya banyak. Contohnya software ataupun games misalnya, tapi juga ada nih sekarang ada NFT, ada aset kripto. Ya, misalnya. Itu adalah contoh aset digital. Nah, pilihannya di mana ini? Berdasarkan resikonya, jelas investasi real relatif memiliki resiko yang terendah. Karena relatif nih harga properti cenderung untuk naik. Jika tidak ada kasus khusus misalnya, ya kan? Nah, tapi kalau bicara tentang investasi keuangan ada risikonya, yaitu penaikan atau penurunan harga atau bahkan perusahaannya gagal bayar atau selesai, tamat, ya kan? Itu ada risikonya. Nah, investasi aset digital juga sama. Banyak orang mengklaim membuat teknologi yang canggih, tapi berapa banyak teknologi yang canggih itu mampu menghasilkan mengenerate revenue, mampu menghasilkan income bagi orang itulah. Secara valuasi, secara nilai itu aset digital dinilai berdasarkan kemampuan mereka menghasilkan uang nih ceritanya. Nah, sebenarnya kalau ngomong yang paling berisiko itu ya boleh dikata menurut saya memang contohnya aset kripto misalnya. Di Indonesia itu kripto itu tidak boleh digunakan untuk alat transaksi, jadi bukan uang, tapi digunakan sebagai instrumen aset intangible, ceritanya gitu. Makanya masuk ke Bapepti. Nah, itu adalah contoh investasi yang sangat berisiko. Kalau memang masih pemula tidak disarankan untuk invest ke situ. Tapi untuk proses pembelajaran tidak ada salahnya menggunakan sedikit dari dana yang menganggur itu, menganggur ya, dana yang sedikit dari dana yang menganggur, misalnya dana menganggur 100%, 10% membeli aset kripto. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk belajar. Membeli aset untuk investasi itu untuk belajar supaya tahu, supaya bisa ngeh, supaya bisa mendapatkan feel, supaya bisa mendapatkan pemahaman tentang itu. Atau contohnya lagi hot nih, pembelian tanah metaverse misalnya. Ada beberapa metaverse yang mahal, ada yang masih murah nih ceritanya. Nah, tujuannya untuk apa? Bukan untuk investasinya menghasilkan returnnya awalnya, niatnya, tapi karena memang tujuannya untuk belajar, nggak ada salahnya kita melakukan ya namanya experiential learning, belajar sambil ya berasal dari pengalaman. Nah, idealnya memang sebelum berinvestasi ke aset keuangan dan aset digital, idealnya adalah orang punya aset real, dalam hal ini properti namanya. Itu fondasinya harusnya kan. Setelah mereka memiliki akan aman nih. Dana nganggurnya dipakai untuk beli aset yang lain. Tapi mungkin untuk membeli properti selalu mahal. Sehingga ada proses pembelajaran yang saat ini terlihat banyak anak muda nih, ada angkatan COVID sekarang ini. Angkatan COVID itu angkatan baru di mana anak-anak mulai menggunakan dananya, anak mahasiswa-mahasiswa itu untuk membeli saham dan kripto. Jadi kalau dilihat demografi di Indonesia contohnya, lebih dari 50% saat ini dari datanya KSI, data di pasar modal itu usianya adalah anak milenial, investornya saat ini. Tapi memang nilainya kecil. Ya kenapa? Ya sebenarnya bagus juga untuk apa? Untuk meningkatkan literasi keuangan.
Kenapa? Karena dari sana mereka akan lebih sensitif terhadap berita-berita bisnis. At least belajarin dari sana. Pebisnis nih, bagi para pebisnis juga perlu mulai mencoba metaverse. Maksudnya untuk apa? Untuk bermain, iya pasti. Tapi untuk melihat apa peluang bisnis yang bisa diambil dari bisnisnya untuk bisa mengembangkan bisnisnya di masa mendatang. Tujuannya memang bukan untuk bermain, tapi untuk cari peluang di sana. Karena banyak sekali terbaru, misalnya Samsung juga sudah membuka showroom di sana. Bahkan kantor konsultan manajemen terbesar, konsultan akuntansi terbesar dunia saat ini juga membeli satu tahan di metaverse. Tujuannya untuk apa? Ya mereka invest satu pasti. Tapi kan klien-klien mereka itu kan banyak yang berinvestasi ke metaverse. At least mereka juga harus tahu dong. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang invest itu memang tujuannya bisa mengharapkan revenue juga, tapi satu sisi juga mendapatkan experience untuk memahami klien, mendapatkan experience untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi investasikan ke diri sendiri dulu. Kalau udah oke, baru ke yang lain. Siap, itu pertanyaan dari Mbak Meli. Tapi sebelum jawab ke Mbak Cindy, ada satu kan yang menunggu sepertinya Pak Dedi. Kita terima dulu sebentar ya. Suara Surabaya bersama Ubaya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, terima kasih menunggu Pak Yudianto ini. Iya, Pak. Oh iya, silakan Bapak. Sebelumnya saya traffic lewat dulu ya, Pak ya. Dari Lumajang ke Probolinggo hujan terus sekali. Baik, lancar semua Pak. Terus lancar. Siap. Langsung Mbak. Banyak truk juga. Ya. Oke, silakan langsung Mbak. Ya, jadi saya ini kan punya usaha kecil, warung kecil. Ya. Jadi kan sekarang modelnya bisa iklan-iklan itu ya. Kalau di GoFood itu kita sudah masuk. Cuma kan untuk menaikkan omset itu kan kalau saya lihat di Facebook, di IG itu kan banyak orang beriklan. Nah, pernah saya ikut pelatih yang iklan-iklan itu yang menawarkan jasa supaya bisa beriklan di FB sama itu kan mahal sekali itu Pak. Dengan untuk dana di kita kan masih belum mencukupi untuk mengiklankan dengan 2 juta, 3 juta per minggu atau per bulan itu ya. Oke, yang ditanyakan Pak? Kan ada kiat-kiat yang bisa murah terjangkau untuk UMKM ini Pak, supaya lebih itu. Supaya lebih laris lagi, supaya lebih bisa maju gitu Pak. Iya, untuk meningkatkan omset. Baik Pak, siap. Ditunggu di radio ya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ini kalau saya lihat sepertinya seperti yang dilakukan Pak Riko ini. Pak Riko ini sebagai co-founder dan juga CEO Komunal Fintech kayaknya sudah melakukan ini Pak. Pasti punya tips ini saya yakin buat Pak Yudianto. Ya, atau mungkin bisa cerita dulu awalnya bagaimana kok bisa terbentuk Komunal Fintech ini, terjun juga ke digital ekonomi. Silakan Pak Riko. Inspiratif sekali ya mendengar Pak Dedi tadi menjelaskan, pemaparannya cukup runtut juga menginspirasi. Jadi Komunal sendiri itu merupakan kalau boleh dibilang bahasa kerennya startup, Mas. Kalau bahasa kekinian juga UMKM ya. Jadi kita memulai bisnis itu dimulai dari bagaimana menggunakan ekonomi digital ini untuk meleverage atau untuk menjadi daya ungkit agar bisa mendatangkan manfaat bagi sekitar, terutama bagi perekonomian. Itu judulnya digital economy. Nah, tapi kalau bicara soal UMKM yang barusan Bapak ini sampaikan, bagaimana sih mengelola marketing dan seterusnya, saya rasa untuk komposisi-komposisi seperti itu, biaya-biaya yang terjadi itu sebenarnya bisa nggak mahal jika memang bisa mengikuti satu platform dari startup-startup tersebut yang sudah embedded di dalamnya. Jadi kalau kita lihat kalau satu restoran atau warung yang mau mempromosikan dirinya sendiri sebagai satu unit gitu ya, tentu akan mahal ongkosnya Mas. Tapi kalau mereka bergabung dalam satu community atau komunitas, contoh ada startup tertentu yang bisa memfasilitasi tersebut, kenapa nggak dijadikan satu? Contoh tadi yang paling simpel GoFood lah, itu mungkin kalau nggak ada iklannya ya kita coba ke startup-startup yang lain. Jadi nggak cuma fokus ke iklannya aja, karena kalau kita lihat sebenarnya marketing dan iklan itu hanya bagian kecil dari satu kesuksesan. Kesuksesan yang lebih penting lagi itu bagaimana kita mengelola cash flow atau mengelola keuangan, itu mau diapain dan seterusnya. Nah, di sini itu bisa kok dapat pembelajaran tersebut terkait pertanyaan yang pertama nih dari Mbak yang pertama tadi, penting mana nih investasi pendidikan atau investasi keuangan.
tadi Pak Dedi menjelaskan ya tentu ke pribadi dulu ya Pak ya. Kalau buat saya kenapa nggak dua-duanya gitu loh? Kenapa kok harus memilih satu kalau bisa dua gitu? Langsung jalan semua. Betul. Karena apalagi di zaman sekarang itu kalau bicara soal modal, bicara soal kesempatan itu sekarang ini kita di zaman yang mana kita ini sangat dipermudah, Mas. Bahkan kalau boleh dibilang untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran itu nggak perlu kok kita harus datang ke satu kursus ya. Tapi kita bisa langsung dengar Radio Suara Surabaya nih. Contohnya kan ada program Inspirasi Solusi di hari Sabtu. Terus juga banyak media-media lain, terutama yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan network dari orang lain. Yang mana dalam arti kita bisa mencari mentor ya Mas. Kalau di kampus lebih enak ya, ada dosen-dosen yang menjadi mentor gitu kan. Kalau ada kesempatan sekolah atau di kampus bisa dioptimalkan. Tapi kalau ngomong sudah keluar dari dunia pendidikan, maka mau nggak mau berjejaring itu penting sekali. Kita juga punya lihat beberapa organisasi-organisasi kepemudaan yang lain seperti ada di HIPMI, kemudian juga ada di Kadin, ada juga di Junior Chamber Internasional atau JCI, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM untuk bisa memperluas pangsa pasar tanpa harus beriklan. Nah, tuh itu jawaban untuk Pak Yudianto tadi ya. Betul. Karena untuk UMKM ini sama sebenarnya dengan Mas Riko. Baik, kembali ke pertanyaan tadi ya Pak Dedi ya. Mungkin kita ke jawab pertanyaannya Mbak Cindy tadi. Mbak Cindy yang tadi menanyakan kira-kira saya nangkepnya fitur digital ya, betul ya? Iya, fitur digital. Saya kurang mungkin aset digital mungkin ya. Ya, jadi yang mungkin supaya dimiliki anak muda supaya bisa lebih maju ke depannya, itu yang pertama. Yang kedua, fokus apa tadi ya? Spesialis atau multi spesialis. Nah, itu dia. Baik, Mas ini satu bidang fokus atau beberapa bidang harus dikuasai. Ini silakan. Ya, baik. Jadi saya akan menangkap dulu bahwa kalau bicara tentang sebuah pengetahuan pada dasarnya itu zaman sekarang itu susah sekali untuk menyekat satu bidang pengetahuan dengan bidang pengetahuan yang lain. Pastinya karena setiap pengetahuan juga akan mengambil pengetahuan dari yang lainnya. Nah, salah satu fungsi dari perguruan tinggi ini adalah ya selain proses pembelajaran, proses penelitian dan pengabdian masyarakat, di sini memang ketika seseorang itu belajar di kampus itu tadi yang disampaikan oleh Pak Riko tadi bahwa kuliah itu nggak cuma cari ilmu, tapi apa? Networking. Nah, ya contoh nih kan. Nah, sebagai promosi aja kalau ngomong networking, FBI Ubaya adalah tempatnya. Nah, itu kenapa networking penting, ya kan? Itu. Nah, kedua adalah tadi managing cash flow. Nah, di Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu banyak banget nih, ya. Ahli di bidang perencanaan keuangan, perencanaan investasi, termasuk juga bagaimana mereka memanage bisnis. Artinya memang konten pengetahuannya juga up to date kira-kira. Nah, yang ketiga itu masalah membangun komunitas tadi ya, bahwa kita juga perlu punya bisnis itu kalau kita nggak membangun komunitas berat kita ya. Nah, kenapa? Karena komunitas itu akan meningkatkan ekosistem bisnis kita, menciptakan ekosistem dan kebutuhan dalam bisnis kita. Nah, kemudian sehubungan dengan aset digital. Sama, balik lagi. Aset digital itu nilainya mungkin yang paling populer bagi anak muda saat ini adalah kripto deh. Salah satu yang membuat aset digital contohnya Bitcoin atau yang lain itu adalah perkembangan komunitas-komunitas literasi keuangan yang membuat semakin hype ya, baik saham ya maupun kripto itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali startup baru. Langkah mereka yang mereka lakukan ketika mereka itu mengembangkan usahanya adalah apa? Membangun komunitas. Sekarang ada grup Telegram, dulu ada grup Facebook dan sebagainya. Penting karena komunitas ini akan mensupport bisnisnya ini ceritanya. Ya, bahkan nih penerbitan kripto baru namanya Initial Coin Offering itu ada jasanya juga. Ya, salah satu yang dibayar oleh penerbitnya itu adalah membangun komunitas nih. Ya, nah. Ini ada contoh bagaimana kita memahami aset digital yang ini ya, artinya salah satu cara untuk belajar ya. Nah, kemudian masalah multi spesialis dan tidak tadi ya memang ini tantangan ya, artinya ya akan lebih baik kalau Anda ya di tahap awal Anda lebih baik memang menurut saya, pendapat saya ini bisa berbeda dengan orang lain, lebih baik bisa multi spesialis lebih baik karena Anda mendapatkan cakrawala berpikir dari yang
berbeda. Artinya ketika kita belajar, kalau saya lihat nih Pak Riko ini ya backgroundnya teknik kimia misalnya, tapi karena belajar bisnis dia akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Artinya mendapatkan kacamata bisnis yang berbeda. Nah ini yang menurut saya yang kedua menurut saya ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi justru di tahap awal itu justru lebih bagus kalau multi. Ya kita belajar semuanya. Kita nggak boleh menutup diri ya. Jangan sampai aku hanya mau belajar ini nggak mau belajar itu. Karena kita akan kehilangan perspektif dan kehilangan kesempatan. Nah itu. Nah memang pada titik tertentu kita harus menentukan mana yang kita pelajari. Ketika kita sudah punya bisnis nih, contohnya misalnya Pak Riko sebagai komunal, pastinya sudah memiliki spesifikasi pengetahuan yang diharapkan untuk terlalu berkembang misalnya. Gitu Pak Riko ya. Betul. Nah artinya sehingga dia kan fokus nih. Nah sama. Kalau belum memiliki sesuatu akan lebih baik, akan semakin belajar banyak makin baik. Nah, jadi nanti setelah ditemukan, oh ini kira-kira pas nih, baru ini bicara tentang ini Pak. Jadi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi kan memang ada jurusan ilmu ekonomi, ya kan? Nah, ada jurusan manajemen dan ada jurusan akuntansi. Nah, di mana di setiap jurusan itu juga nantinya memiliki konsentrasi tertentu, ya, yang berdasarkan minat mahasiswa. Artinya mereka udah belajar banyak di satu titik, mereka akan belajar pengetahuan yang spesifik di titik tertentu. Misalnya tentang manajemen keuangan misalnya, atau misalnya tentang perpajakan misalnya, atau tentang international business misalnya. Tapi sebelum mereka masuk ke situ, mereka harus belajar banyak hal dulu supaya mereka punya fondasi kira-kira. Ya, itu gambaran dan itu jelas kawan. Jadi kalau mungkin ini yang baru kuliah kemudian mendengarkan kebetulan aduh ini malas mata kuliah ini, percayalah itu akan berguna nanti. Yang mungkin belum merasakan sekarang tapi nanti pasti berguna. Baik, Pak Dedi, Pak Riko juga kita jeda lagi sebentar ya. Dan Anda juga boleh bergabung lagi kawan, silakan ke 03199 juta atau WhatsApp kami boleh, masih bersama kawan-kawan dari Ubaya. Kita jeda ke informasi ringkas dulu. Lagi kawan, saya juga punya pesan untuk Anda nih. Nggak terasa sudah 2022, tapi masa iya udah ganti tahun, wajahnya masih kusam. Apa sih psikologi itu? Psikologi adalah ilmu yang lebih dalam mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu ini penting untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Mulai dari bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana mengatasi sebuah trauma, lucid dream, hubungan dengan anak. Semua dibahas dalam Klinik Psikologi. Setiap Selasa jam 7 malam, hanya di FM 100 Suara Surabaya. Value seni, budaya, fenomena sosial, kearifan lokal, maupun spiritual kami bahas bersama dalam program Lazuardi. Streaming melalui suarasurabaya.net atau Suara Surabaya Mobile setiap Kamis jam 7 malam. Buka cakrawala pikiran Anda bersama Lazuardi. Saat kita mengetik remaja berprestasi di Indonesia di mesin pencarian, hasil yang muncul banyak dan beragam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit muda-mudi Indonesia yang memiliki prestasi. Tidak sedikit muda-mudi Indonesia yang masuk dalam deretan nama Forbes Under 30. Tidak sedikit muda-mudi Indonesia yang menjadi juara Olimpiade. Dan tidak sedikit muda-mudi Indonesia yang disebut sebagai entrepreneur muda, menghasilkan banyak income, berpengaruh positif pada sekitar, dan menjadi sosok. Baik, kita kembali lagi bersama kawan-kawan dari Ubaya. Kawan, saya masih bersama Pak Dedi Sulistiawan, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Juga ada Pak Riko Tediono, co-founder dan CEO Komunal Fintech. Pak Riko ini juga alumni S2 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Baik, kita tadi sudah jawab semua pertanyaan dari penelpon. Nah, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan potensi new economy di Indonesia, Pak? Kalau tadi sudah dibahas kan, ada digital assetnya segala macam. Tapi new economy di Indonesia ini seperti apa? Ya, kalau bicara perusahaan new economy, ya, Komunal itu adalah salah satu bisnis atau perusahaan new economy. Ini contoh hebat di Indonesia. Betul, ini sering sekali terdengar sekarang nama Komunal. betul, beneran. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan peta perusahaan besar di dunia. Nah, kalau kita lihat
mungkin 10 atau 15 perusahaan terbesar di dunia saat ini berdasarkan kapitalisasi pasar atau nilai perusahaannya itu ternyata anggap saja dari 10 besar perusahaan terbesar dunia sedunia itu hanya 2 yang bisnisnya non new economy. Yang lain itu perusahaan istilahnya adalah new economy. Contoh misalnya Amazon, Apple, Facebook, ya Google dan kawan-kawan lain termasuk Tencent tadi, ya. Yang enggak itu ada 2, yaitu Saudi Aramco, ya perusahaan minyak di Saudi, dan satunya lagi perusahaannya Warren Buffett. Yang lain udah ini. Nah, artinya bisnis di dunia ini uangnya sekarang lari ke sana. Dana-dana investor, manajer investasi, investor institusi kelas dunia itu lari ke sana dananya. Makanya harganya tinggi banget. Pertanyaannya adalah kalau di Indonesia bagaimana? Kalau kita lihat di Indonesia berdasarkan data perusahaan go public yang saya tahu adalah saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan hanya perusahaan go public itu nggak lebih dari 50%, tidak lebih dari 50%, artinya sedikit kurang dari 50% yang memiliki intangible asset. Ini contoh simpel. Di mana intangible asset itu adalah komponen penting dari sebuah bisnis new economy. Ya, contohnya adalah pembuatan software misalnya, ya, dan macam-macamnya, termasuk juga merek, desain sebagainya. Nah, bayangkan bahwa kan dicari nilai intangible assetnya nggak ada. Nah, ini adalah contoh, ya. Nah, terus maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sekarang Indonesia belum mengarah ke sana, artinya hanya tunggu tanggal mainnya saja, tunggu waktunya saja, demografi bisnis di Indonesia, market kapitalisasi perusahaan besar di Indonesia yang new economy akan menjadi dominan dalam waktu ke depan ini. Artinya kita boleh dikata ya saat ini adalah di dunia kayak gitu. Artinya manajer investasi yang belum dapat saham Apple dan belum dapat saham-saham itu kan uangnya lari kemana nih? Dilarikan kemana? Pasti ke new economy yang baru. Contohnya perusahaan-perusahaan yang beberapa startup yang baru aja go public misalnya. Nah, kalau sekarang belum berarti itu ada peluang artinya. Peluang itu artinya mungkin larinya ke sana. Bahkan saya juga pernah beberapa kali ya bertemu dengan beberapa manajer investasi di Indonesia yang memang mereka memiliki dana, itu kebetulan alumni Ubaya juga ya, beberapa itu juga ya dana portofolio mereka diarahkan ke sana karena salah satu demand-nya adalah itu. Berdasarkan ada survei juga nih, minat investor institusi dunia itu juga mengarah ke perusahaan-perusahaan new economy. Nah, artinya ini adalah contoh ya, data-data itu menunjukkan bahwa kita akan bergeser ke sana seharusnya. Hanya masalah waktu, dan kalau kita lihat memang sudah banyak ya, beberapa ada akuisisi perusahaan-perusahaan ini, berapa bank lama dibeli oleh startup digital, fintech ya kan, itu menjadi bank digital. Banyak banget sekarang ini. Nah, ini adalah contoh aja yang nah, perbedaannya adalah dalam konteks new economy, uniknya adalah banyak perusahaan new economy yang go public, dapat duit banyak dari masyarakat. Tapi kalau dilihat bahkan mereka dalam 5 tahun itu nggak pernah menghasilkan laba. Itu yang benar-benar very unique. Artinya proses valuasi pun di sini perlu di-adjust. Bagaimana orang membangun valuasi perusahaan old economy ke new economy. Karena pada dasarnya orang kalau memvaluasi bisnis itu salah satunya dilihat dari revenue atau ya laba ataupun net operating cash flow-nya salah satunya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ada teknik yang lain, ya. Caranya gimana? Memang itu adalah bagian dari proses di mana di Ubaya pun kita juga pendidikan itu juga terdisrupsi. Semua bisnis terdisrupsi, profesi terdisrupsi. Tapi untuk menantang disrupsi ini kita harus mau beradaptasi. Siapapun bisa terdisrupsi, tapi kalau kita beradaptasi, kita bisa adjusting our future. Nah, kurikulum di Ubaya itu juga berupaya untuk mengantisipasi disrupsi. Contoh misalnya beberapa tadi saya sampaikan, kita belajar tentang literasi digital. Kita belajar tentang yang namanya data analytics, belajar big data. Itu adalah materi-materi kekinian yang berhubungan dengan bagaimana kita menyongsong new economy. Di pajak saat ini, pajak di Indonesia saat ini juga sedang membahas pajak untuk kripto dan NFT. Maksudnya apa? Good news-nya apa sih? Good news-nya adalah kalau memang itu akhirnya diputuskan, ini menjadi legitimasi bagi para aset-aset
digital. Artinya menjadi lebih sah dan tidak ini kan. Nah, ini adalah contoh. Itu juga kita hadapi, kita juga pelajari di sana. Bagaimana akuntansi untuk aset kripto, bagaimana valuasi untuk aset kripto misalnya. Bagaimana initial coin offering misalnya. Ini kan seru kan? Karena apa? Karena setiap orang pada dasarnya, buat para pemirsa nih Bapak Ibu atau saudara sekalian, semua orang itu bisa, bahkan ya dengan dana tertentu itu bisa menerbitkan uang kripto. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Susahnya di mana? Sama seperti perjuangan komunal saya kira. Bikin teknologi itu gampang, bikin apps gampang, bikin game gampang. Saya juga juga beberapa memiliki pengabdian masyarakat memiliki beberapa itu gampang. Yang susah itu apa sih? Memasarkannya. Makanya butuh suara Surabaya nih. Memasarkannya. Betul ya Pak Riko ya? Betul. Membangun komunitasnya. Nah itu. Jadi saya juga memang saya meskipun jangan dikira bahwa dosen itu kelihatan kolot, enggak. Dosen-dosen di Ubaya itu kita juga join loh game-game metaverse. Kita juga invest di kripto misalnya. Kita juga berinvestasi di saham. Kita beberapa juga memahami yang namanya yang canggih-canggih juga sekalian. Oke lah. Kita juga beradaptasi dengan sosial media yang kekinian. Ya, ada LinkedIn sekarang, ada macam-macam kan. Ya nggak cuma Instagram dan Facebook yang terlalu mainstream kan gitu kan. ResearchGate misalnya lah. Itu adalah contoh bagaimana kita beradaptasi. Artinya bahwa kalau profesi, kalau pengetahuan dan orang yang memberi pengetahuan mau beradaptasi, maka pengetahuan yang diberikan pada mahasiswa juga akan teradaptasi dengan sendirinya. Karena mereka ngontrol fitur. Karena kita bisa belajar dari mana aja. Tapi kalau nggak terstruktur belajarnya, itu juga ini ya. Kira-kira begitu kira-kira. Ya, ini yang penting mau beradaptasi. Ya. Pak Dedi, kalau saya mendengarkan penjelasan Pak Dedi ini kan luar biasa. Saya tuh sampai di kepala tuh tercengang bener kata Pak Riko tadi. Penjelasannya itu runtut, gamblang segala macam. Itu semua diajarin nggak sih Pak di FBA nanti? Itu kan pertanyaan kayak gitu. Itu diajarin semua nggak di FBA? Dan yang penting lagi Pak, kalau bicara soal digital itu kan selalu berkembang. Nah, digital ekonomi juga kan akan selalu berkembang. Apakah itu juga nanti akan diperbarui ilmu-ilmu pengajaran yang akan didapatkan di FBA atau gimana Pak? Ya, jadi ada mata kuliah di level fakultas namanya literasi digital. Itu pasti di sana kita mempelajari dasar-dasar tentang big data untuk semua jurusan. Itu. Nah, di spesifiknya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan data analytics pastinya. Bagaimana memanfaatkan big data. Nah, contoh nih, kebetulan saya memang di Fakultas Bisnis dan Ekonomika ada di akuntansi misalnya. Itu kita juga mempelajari loh tentang cryptocurrency. Kenapa? Contoh, perpajakannya gimana? Contoh nih. Itu isu penting. Coba siapa sih yang nggak butuh yang nggak berurusan dengan perpajakan? Contoh misalnya kalau NFT misalnya, ini Bapak Ibu mungkin tahu ya, sekarang ada eranya NFT nih. Tahun 2022 banyak orang bilang ini adalah eranya metaverse dan eranya NFT. Nah, terus makanan apa itu? Ya kita harus beradaptasi dong, kita belajar dong. At least cara untuk belajar adalah tadi yang disampaikan oleh Pak adalah apa? Ya di investasi diri sendiri dan investasi kita coba bersamaan. Kita beli sedikit dengan uang kita untuk belajar tujuannya. Harus berani coba. Kan ada orang kursus untuk belajar, ada orang yang kita coba untuk tahu gimana caranya sih sebenarnya. Nah, itu adalah experience yang benar-benar berharga. Ya. Nah, bahkan ini banyak sekali ya sekarang ini juga toko-toko besar, bisnis-bisnis besar membuka toko di metaverse. Ini kan masih aneh. Sorry ya, maaf ya, ini masih aneh bagi banyak orang dan nggak logis. Tapi sudah ada software metaverse yang relatif ya, dianggap metaverse berhasil itu adalah Second Life. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Itu salah satu apps yang dibuat yang sudah lama tahun 2003 itu yang ternyata berhasil menghasilkan ratusan juta US dollar di sana. Ya. Nah, orang bisa bertransaksi di sana. Nah, artinya kita berharap nih ya, kita mau membuka diri. Yang susah itu adalah kita memiliki self defense mechanism yang besar untuk ngotot terhadap pengetahuan lama yang nggak mau beradaptasi. Ya, akhirnya kan dulu kayak gini, harusnya sekarang kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Bahkan perpajakan pun juga berubah. Ya, kalau kita bicara tentang valuasi pun, teknik valuasi juga di-adjust bagaimana memvaluasi aset digital. Memvaluasi perusahaannya komunal itu tekniknya pasti berbeda dengan memvaluasi perusahaan old economy. Nah, kenapa? Ya ada beberapa teknik yang perlu dipelajari, kan gitu kan. Nah, pastinya ketika kita belajar, kita nggak cuma mendapatkan pengetahuan dan skill ya, tapi kesempatan untuk sertifikasi profesi misalnya. Sertifikasi profesi adalah sebuah keabsahan bahwa kita itu benar-benar menguasai sebuah bidang. Nah, di FBA banyak sekali bekerja sama dengan organisasi profesi yang memang reputable di dunia. Ya, artinya ada yang profesi yang memang the biggest di level dunia dan ada profesi yang terregulasi di Indonesia.
Nah, ini contohnya misalnya begitu kira-kira. Misalnya dengan ya beberapa pihak lah ya. Nah, ini gambaran juga bahwa sekali lagi kami percaya bahwa kuliah itu bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat cari jodoh ya. Penting loh, penting. Artinya lingkungan dalam kuliah itu penting loh ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda kuliah merasa hanya dapat ilmu aja rugi. Artinya Anda butuh teman-teman baru, karena teman-teman baru akan menginspirasi Anda. Saya dapat jodoh, Pak. Saya dapat jodoh. Ini juga dapat jodoh tuh. Mau menambahkan nih, Mas. Jadi bicara soal digital economy itu ada lawannya, yaitu human economy. Nah, kalau ngomong bicara digital economy, sebenarnya customer engagement itu kalau di dunia digital tuh lebih rasional dan objektif. Wah, ini nih. Sedangkan di dunia human economy itu lebih emosional dan subjektif. Pak Riko, sebentar, saya mau dulu. Lebih rasional dan objektif. Padahal itu di dunia digital. Padahal itu digital. Betul. Kenapa bisa lebih rasional? Jadi begini, Mas. Contoh paling simpel yang kehidupan sehari-hari deh, para pendengar Suara Surabaya kalau mau beli sepatu di dunia digital atau di platform itu pasti lebih objektif. Kenapa? Tidak ada namanya impulsif buying, karena harus bandingin kan harganya mana paling murah, dan lebih rasional. Kalau di saldo e-walletnya nggak ada duit, pasti nggak akan beli kan. Nah, ini contoh betapa digital economy itu sangat membantu customer engagement. Sedangkan kalau di human economy itu kan kalau kita mampir nih katakanlah di mall gitu ya, begitu lihat mata lihat langsung pengen beli, Mas. Jadi dompetnya suami, kartunya diambil kan, digesek gitu kan. Nah, itu kalau human economy. Nah, di era pandemi sekarang ini ataupun yang era sekarang ini yang digital economy itu sangat membantu kita untuk melakukan perencanaan ekonomi. Nah, ini juga setuju dengan Pak Dedi yang mengatakan bahwa kampus itu penting. Jadi kalau mengutip salah satu statement dari Prof. Renal Kasali ya, bahwa akhir-akhir ini akan terjadi ledakan non-degree. Nah, jadi jangan diartikan kampus itu hanya tempat untuk mencari gelar. Kampus atau institusi pendidikan buat saya pribadi itu adalah tempat untuk membangun fondasi, Mas. Membangun fondasi, kerangka berpikir, serta kesempatan untuk bisa melihat atau berpikir atau kita creative thinkingnya itu muncul tuh di kampus atau di komunitas. Sehingga balik lagi itu kenapa kok komunal punya hashtag tumbuh bersama komunitas. Nah, itu yang itu muncul idenya ya karena apa ya? Karena kita lihat bahwa ternyata komunitas ini akan menjadi satu bagian paling penting untuk membuat satu bisnis yang significant and sustainable sehingga di tahun 2022 ini bisa rise and rebuild, Mas. Nah, itu sih. Setuju saya. Membangun apa tadi namanya? Fondasi berpikir. Fondasi berpikir ya. Membangun saya yang saya kutip adalah kampus itu bisa membangun fondasi bisnis dan membangun fondasi rumah tangga. Sudah terbukti 2 orang, Pak. Baik, kita masih punya satu sesi lagi terakhir, saya juga masih punya pertanyaan. Jeda dulu sebentar kawan, sebelum Anda juga kalau mau bergabung silakan, tapi saya ke informasi ringkas dulu. Apa sih psikologi itu? Psikologi adalah ilmu yang lebih dalam mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu ini penting untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Mulai dari bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana mengatasi sebuah trauma, lucid dream, hubungan dengan anak. Semua dibahas dalam Klinik Psikologi. Setiap Selasa jam 7 malam, hanya di FM 100 Suara Surabaya. Ya kawan, ini sesi terakhir saya bersama kawan-kawan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Ada Pak Dedi Sulistiawan, beliau ini adalah dosen dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Dan juga ada Pak Riko Tediono. Pak Riko ini co-founder dan juga CEO Komunal Fintech kawan. Tapi juga alumni dari S2 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Kita dari awal tadi sudah ngomong soal digital ekonomi segala macam. Karena tema kita adalah digital economy as an investment and business opportunity. Dare to try. Nah, kira-kira apa ini tantangan dari digital ekonomi sendiri, Pak? Atau Pak Riko yang mau jawab, siapa? Silakan. Saya coba ini singkat aja, Mas. Jadi tantangan digital ekonomi itu sebenarnya cuma ada 2. Yang pertama itu adalah infrastruktur ya. Jadi itu tugasnya pemerintah untuk bisa menyusun infrastruktur. Yang kedua ini yang lebih penting nih. Apa itu? Tantangannya itu adalah literasi masyarakat akan digital ekonomi itu sendiri.
Jadi literasi itu kemampuan untuk bisa memahami. Melalui program acara kita hari ini itu kita bisa lebih mengenal apa itu instrumen-instrumen keuangan, baik instrumen keuangan yang konvensional maupun yang digital. Bahkan ini kan dare to try ya tadi ini juga salah satu kesempatan buat saya untuk sharing bahwa ternyata setelah lulus dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, ini saya melihat bahwa ternyata di Indonesia itu banyak sekali bank pengkreditan rakyat, Mas, BPR ya. Tapi kan nggak ada yang berani dare to try untuk mendisrupsi ya. Jadi di Ubaya ini diajari mentalitas untuk dare to try. Jadi akhirnya muncullah ini komunal deposito BPR kan. Mungkin nggak sedigital NFT ataupun kripto, tapi dengan mendisrupsi BPR itu nggak perlu buat lagi platform sendiri-sendiri ya, Mas. Tapi cukup login ke komunal.id udah bisa masuk. Nah, singkat cerita bahwa mentalitas dare to try ini memang sudah diajarkan sejak dini ya. Sejak saya masuk pertama kali di Fakultas Ekonomi, itu udah diajarin untuk bisa membentuk atau connecting the dots itu loh, Mas. Jadi itu bersyukur sekali saya waktu itu sempat kuliah. Kemudian kalau cuman baca buku textbook itu sebenarnya bukan di kelasnya ya, Mas. Di waktu di kelas itu lebih banyak sesi diskusi. Kemudian ada seksi istilahnya itu kayak business model atau business discussion atau FGD ya, forum group discussions. Nah, itu lawan tandingnya itu bukan dengan mahasiswa aja, tapi juga dengan praktisi. Nah, saya lihat ini alumni-alumni di luar ya, di sekolah-sekolah bisnis di luar, di Harvard, Stanford itu kok bisa maju. Nah, di Ubaya itu mengadopsi pola belajar seperti itu ya. Jadi bukan cari gelarnya, bukan cari ilmunya aja yang ada di textbook, tapi kesempatan untuk bisa mengeksplorasi dan berani mencoba. Mungkin Pak Dedi bisa nambahin ya, Pak ya. Silakan Pak Dedi. Ya, baik. Jadi memang sekarang pembelajaran kan berbasis pada project dan kolaborasi. Saya pikir tidak ada bisnis yang bisa survive tanpa kolaborasi. Dan proses kolaborasi itu salah satunya dilatih dalam proses perkuliahan. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan teman-temannya untuk bekerja sama, menghasilkan satu produk atau jasa atau ya apapun karya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, satu sisi kita juga pembelajaran berbasis pada project. Pada project itu artinya apa? Belajar itu memang orang yang diketahui adalah membaca buku. Tapi kan belajar itu lebih dari itu. Bahwa belajar itu salah satu indikator belajar berhasil adalah mahasiswa ya diminta membuat outcome dong. Outcome itu adalah hasil belajar. Contoh misalnya di mata kuliah tertentu kami akan mengencourage ya, mereka akan menghasilkan produk atau ide produk atau ide sesuatu ya, tergantung apanya. Kalau di mata kuliah banyak sekali mata kuliahnya ya. Jadi yang jelas contohnya misalnya di salah satu mata kuliah kita itu mereka mendesain sistem informasi akuntansi misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara bahwa ketika mereka keluar dari kelas mereka akan mendapatkan yang namanya ya produk tadi atau outcome tadi ya. Atau mereka disuruh membuat bisnis sendiri misalnya. Nah, saat ini di kurikulum terbaru di jurusan kami di jurusan-jurusan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika juga mengadopsi ada mata kuliah contoh mata kuliah pengabdian masyarakat. Wah, apa itu? 3 SKS ngapain? Mahasiswa diminta gimana caranya berkontribusi ke masyarakat. Hasilnya apa? Itu yang dinilai. Itu adalah contoh mata kuliah pengabdian masyarakat. Macam mahasiswa membangun aset digital atau membangun perusahaan. Ayo bikin perusahaan bareng-bareng. Nanti outcome-nya adalah Anda harus punya satu perusahaan dan istilahnya adalah produk atau jasa. Itu mata kewirausahaan misalnya. Contoh misalnya, kalau sampai bikin PT sendiri ya lebih bagus misalnya. Ya, nanti akan dikonversi ke beberapa mata kuliah. Itu ada contoh gitu. Kalau mahasiswa itu bisa lulus ujian sertifikasi, misalnya nih, kan misalnya sertifikasi akuntansi misalnya, ya, atau sertifikasi manajer investasi misalnya, maka akan ada pilihan bahwa mata kuliah itu nanti diekuivalensi dengan dia nggak perlu ngambil mata kuliah, karena apa? Karena udah certified nih, diakui sama profesi. Artinya itu adalah contoh pembelajaran di luar kelas. Ya, nah ini yang menunjukkan bahwa belajar itu sekali lagi di kelas iya, tapi yang terpenting dari proses belajar itu adalah setiap mahasiswa harus menghasilkan outcome, ya, atau dampak terhadap apa yang dia sedang kerjakan. Kira-kira begitu. Nah, termasuk magang di komunal, termasuk ini Pak ya, bisa dikonversi Pak ya. Ya, jadi ini pengabdian masyarakat nih. Ya, jadi mungkin ya yang saya dengar dari Pak
Riko tadi adalah kerjasama dengan ini ya, FIE Ubaya dan komunal magang mahasiswa misalnya. Nah, itu contoh mahasiswa bisa punya pengalaman bekerja di sebuah startup yang memang oke dan punya experience tantangannya apa di pasar nih. Sulitnya apa sih? Kalau cuma belajar enaknya, artinya kan namanya pendidikan kan tidak hanya memberi permen dan es krim. Pendidikan itu juga memberikan tempaan, di mana dalam ketika ditempa, mahasiswa pasti sedikit cemberut misalnya, ya kan? Tapi itu adalah wujud pertanggungjawaban masyarakat sebenarnya. Kalau kampusnya hanya pokoknya bayar, kamu senyum aja di sini kasih nilai, itu bukan sebuah tempat pendidikan yang bagus dan layak untuk didatangi kan gitu kan. Artinya ini adalah proses untuk menempa. Ya, menempa mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ya intinya adalah mereka bersiap menjadi entrepreneur, menjadi profesional masa depan. Ya, profesional dan entrepreneur masa depan artinya ya di era digital mereka harus memikirkan peluang-peluang untuk berhadapan dengan yang namanya digital ekonomi. Baik. Gitu. Pak, kemudian Pak Dedi, setelah kita sudah paham ini digital ekonomi, apa selanjutnya, Pak? Ya, selanjutnya adalah tadi di awal saya sampaikan investing your time. Artinya semua orang ya. Artinya proses pembelajaran itu tidak hanya untuk anak kuliahan. Artinya semua pebisnis seperti Pak Riko dan yang lain itu pasti belajar setiap harinya. Pasti belajar dan akan mendapatkan hal baru. Nah, kadangkala orang itu ya tadi saya bilang di awal yang memiliki self defense mechanism. Saya sudah belajar itu dan menurut saya paling bagus. Sehingga dia berhenti untuk belajar yang lain. Ya, contoh aset digital itu aneh sih. Zaman dulu nggak ada, sekarang kok ada. Nggak perlu lah, ngerepot dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bahwa kita perlu mencari peluang di sana. Ya, dan banyak sekali peluang yang bisa diambil dan namanya perguruan tinggi itu fungsinya adalah tadi ya, mentransfer ilmu kepada mahasiswa, membuat pengetahuan melalui penelitian, dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kalau kitanya nggak beradaptasi terhadap pengetahuan baru ya, kita nggak akan bisa melakukannya. Dan saya pikir Bapak Ibu dosen di Ubaya update ya terhadap pengetahuan ini ya, dan pastinya ya akan siap lah ya untuk menempa para mahasiswa-mahasiswa yang memang berniat diri untuk mengembangkan dirinya menjadi profesional ataupun entrepreneur masa depan. Baik, Pak, dan kalau memang berbicara soal ekonomi, bisnis, apalagi sekarang di dunia digital ini kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 jam. Tapi saya dengar ini memang ada bisa konsultasi gratis melalui Zoom meeting ya? Ada ya? Oh iya, ya itu adalah bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Itu nanti ada. Nah ini kawan, jadi ini persembahan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Jadi ada konsultasi online nanti bersama dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Get well with capital, market and crypto investment, dan juga digital marketing for small and medium size enterprises dan startup. Jadi bisa konsultasi gratis lewat Zoom meeting ya, nanti yang diadakan hari Rabu besok ini ya 12 Januari ya? Pak Dedi ya? Pak Dedi yang ngobrol nih jangan-jangan dengan rekan saya juga namanya Pak Dedi Marsiano. Loh sama ya, sama dua Dedi ya. 2D. Jadi kalau 2D. Hari Rabu kawan Anda bisa daftar ya. Nanti bisa hubungi Adika di 0812 1670 5463. Anda lebih jelasnya nanti bisa telepon juga ke Gatekeeper, nanti akan kami sampaikan. Baik, Pak Dedi, Mas Riko, mungkin singkat ini, waktu kita tersisa sedikit sekali. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Oh, saya ya. Jadi dare to try itu penting sekali. Jadi kalau rekan-rekan sekalian masih bingung tentang aset digital, kripto dan seterusnya, nggak usah jauh-jauh deh. Cukup login ke komunal.id, dare to try dulu nih investasi di dunia digital tapi di Bank BPR. Itu kan udah salah satu langkah yang paling mudah ya. Toh juga pasti returnnya terjamin. Nah itu salah satu bentuk dare to try. Dan yang paling penting lagi hashtagnya tumbuh bersama komunitas. Itu sih. Terjun langsung harus berani kata Pak Harus Dedi berani tadi. Pak. Tuh, Pak Dedi silakan Pak. Ya, memang salah satu fungsi kuliah adalah membangun pengalaman ya, pengalaman dan mencoba banyak hal itu penting ya. Artinya anak-anak juga diajari untuk praktek baik ya macam-macam ya. Itu saya pikir ya mencoba ya. Kata kuncinya adalah mencoba. Karena kalau kita berhenti mencoba, kita nggak pernah tahu kita berhasil atau tidak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Riko, sukses selalu. Kami tunggu kehadirannya lagi di Suara Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Thank you, Mas. Sukses selalu, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kawan, itu perbincangan kita malam hari ini ya bersama Pak Dedi Sulistiawan. Beliau adalah dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya, dan juga Pak Riko Tediono, co-founder dan juga CEO Komunal Fintech. Dan Anda jangan lupa ikutan, bisa juga ada persembahan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya
Ubaya, konsultasi online ya. Ini bersama dosen dan Fakultas Bisnis juga Ekonomika Ubaya. Nanti hari Rabu kawan, 12 Januari jam 7 malam sampai jam 9 malam, jam 19 sampai jam 21. Anda bisa hubungi Adika di 0812 1670 5463. Saya Bintang, terima kasih sudah bersama Ubaya dan juga Suara Surabaya. Dunia terus berubah dengan cepat. Lingkungan bisnis dan industri semakin dinamis. Percepatan perkembangan teknologi, serta perubahan psikososial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang memberikan kita peluang. Peluang untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. peluang bisnis untuk masa depan. Serta peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan cara yang kreatif dan inovatif. Serta didukung dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan menjunjung nilai-nilai kebenaran. Yang solutif dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan tubuh yang prima, kita semua mampu melakukannya. Melakukan hal positif di setiap tataran kehidupan bermasyarakat. Kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan semangat multikultur. Kita hidup harmonis di tengah perbedaan. Berkomitmen pada pengembangan karakter dan jati diri kami. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada. Untuk menjadikan individu terus belajar dan belajar. Penuhi kehidupan kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hingga tiba waktunya, kita semua menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini adalah momen penting dalam menentukan masa depan. Dan hanya dengan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, perjalanan kehidupan akan terukir dengan baik sejak saat ini. Gapai mimpi, raih cita-citamu. Dengan semangat dan keyakinan, Karena masa depan ada di tangan kalian.